Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Satrian Magister Komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Sebelumnya perkenalkan, saya Egi Apiano dengan NIM 2302020127 dari kelas A1 Informatika Program Studi Teknik Informatika Universitas Bina Insan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengenalan dan cara mengoptimalkan kinerja laptop, serta menjelaskan peran penting CPU, RAM, dan storage dalam mendukung efisiensi dan performa sistem. Oke, langsung saja di sini, mari kita mulai dengan CPU, yang sering disebut sebagai otak komputer. CPU bertugas menjalankan semua instruksi dan memproses data yang dibutuhkan oleh sistem. Ada beberapa elemen penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, utilization. Apa itu utilization? Utilization adalah angka yang menunjukkan seberapa sibuk prosesor bekerja. Jika angkanya rendah seperti 3%, artinya CPU sedang tidak banyak digunakan, cocok untuk tugas ringan seperti mengetik dan browsing. Angka yang tinggi biasanya terjadi saat menjalankan aplikasi berat seperti game atau software editing. Yang kedua, speed. Speed adalah kecepatan kerja CPU untuk menangani tugas-tugas. Kecepatan ini bisa lebih rendah dari base speed, kecepatan dasar, karena teknologi penghematan daya seperti CPU throttling. Contohnya, ketika Anda hanya mengetik dokumen, CPU akan menurunkan kecepatannya untuk menghemat daya dan menjaga suhu tetap rendah. Yang ketiga, base speed. Base speed adalah kecepatan standar CPU saat bekerja pada beban penuh. Jika tugas berat muncul dan CPU diizinkan untuk meningkatkan performa, kecepatan bisa melebihi base speed. Contohnya saat bermain game atau rendering video, CPU bisa lebih cepat dari 2,50 GHz untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Yang keempat, socket, cores, dan logical processor. Yang pertama kita akan membahas socket. Socket adalah jumlah fisik CPU di perangkat. Laptop ini hanya memiliki satu unit prosesor. Laptop umumnya memang hanya punya satu socket, berbeda dengan server yang bisa memiliki beberapa prosesor. Selanjutnya, core. Core adalah otak kecil dalam CPU. Semakin banyak inti, semakin banyak tugas yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Laptop ini memiliki dua inti fisik, jadi CPU bisa mengerjakan dua tugas sekaligus tanpa saling mengganggu. Contohnya, satu inti bisa menangani browser, sementara inti lainnya menjalankan pemutar musik. Yang terakhir, logical processor. Logical processor adalah jumlah prosesor logis yang bisa ditangani CPU. Berkat teknologi hyper-threading, setiap inti fisik dapat menangani dua tugas secara bersamaan. Jadi meskipun CPU ini hanya memiliki dua inti fisik, ia bisa mengerjakan hingga 4 tugas sekaligus. Contohnya saat Anda membuka browser, software editing, dan aplikasi lainnya, CPU membagi tugas ke 4 jalur untuk mempercepat proses. Yang kelima, virtualization. Virtualization adalah fitur yang memungkinkan CPU menjalankan mesin virtual. Dengan fitur ini, Anda bisa menjalankan sistem operasi tambahan di dalam laptop tanpa mengganggu sistem utama. Contohnya, Anda bisa menjalankan Windows dan Linux secara bersamaan di laptop ini menggunakan software seperti VirtualBox atau firmware. Yang keenam, cache. Cache adalah memori super cepat di dalam CPU. Cache ini menyimpan data sementara yang sering digunakan CPU, sehingga tidak perlu mencarinya lagi di RAM. Cache ini dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, L1, cache terkecil tapi paling cepat, menyimpan data yang paling sering digunakan. Selanjutnya L2, cache lebih besar dan sedikit lebih lambat dari L1. Dan yang terakhir L3, cache terbesar tapi paling lambat di antara ketiganya, berfungsi sebagai cadangan. Contohnya, jika CPU sering membutuhkan data tertentu, data itu akan disimpan di cache agar akses lebih cepat dibandingkan mengambil dari RAM atau penyimpanan lainnya. Jadi intinya, semua elemen ini saling bekerja sama untuk memberikan performa terbaik bagi laptop saya, baik untuk tugas ringan seperti mengetik atau tugas berat seperti bermain game dan editing video. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai komponen berikutnya yang tidak kalah penting dari CPU, yaitu RAM. RAM berfungsi sebagai memori sementara untuk menyimpan data aplikasi dan sistem yang sedang berjalan. Berikut adalah rincian elemen-elemen RAM. Yang pertama, in-use. In-use adalah jumlah memori RAM yang sedang digunakan oleh sistem dan aplikasi. In-use ini menunjukkan berapa banyak RAM yang sedang dipakai untuk menjalankan tugas-tugas saat ini, seperti aplikasi terbuka, proses belakang, dan sistem operasi. Contohnya, jika Anda membuka browser dengan beberapa tab, RAM akan digunakan untuk menyimpan setiap tab agar akses lebih cepat. Yang kedua, available. Available adalah memori yang masih tersedia untuk digunakan. Available ini adalah sisa kapasitas RAM yang siap digunakan oleh sistem dan aplikasi. Jika jumlah ini kecil, maka laptop mungkin mulai melambat karena kehabisan RAM. Dalam kasus seperti ini, sistem menggunakan virtual memory sebagai pengganti RAM yang lebih lambat karena disimpan di penyimpanan SSD. Yang ketiga, speed. Speed adalah kecepatan RAM dalam megahertz. Semakin tinggi angka ini, semakin cepat RAM memproses data. Kecepatan RAM memengaruhi seberapa cepat data dikirim antar RAM dan CPU. Contohnya, RAM dengan kecepatan 2133 MHz berarti dapat mentransfer data hingga 2133 juta siklus per detik. Yang keempat, slot use. Slot use adalah jumlah slot yang digunakan di laptop Anda. Laptop ini memiliki 2 slot RAM dan keduanya sudah terisi. Ini berarti memiliki 2 modul RAM, misalnya 4GB ditambah 8GB untuk total 12GB. Jika Anda ingin menambah RAM, Anda harus mengganti salah satu modul dengan kapasitas yang lebih besar. Dan yang kelima adalah form factor SODIMM. Form factor adalah jenis fisik modul RAM, sedangkan SODIMM adalah modul RAM yang lebih kecil dibandingkan DIMM dan umumnya digunakan pada laptop karena keterbatasan ruang. Jadi intinya semua elemen di atas menunjukkan bagaimana RAM laptop saya dikelola.
Memahami elemen-elemen ini membantu saya memonitor kinerja laptop dan menentukan kapan perlu menambah atau mengganti RAM untuk performa yang lebih baik. Oke, selanjutnya adalah storage atau penyimpanan, yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pribadi. Laptop ini menggunakan SSD yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan HDD. Pengertian dari SSD adalah Solid State Drive. SSD juga menggunakan chip memori untuk menyimpan data, berbeda dengan HDD yang menggunakan piringan magnetik. Keunggulan SSD adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih cepat dalam membaca atau menulis data dibandingkan HDD. Selanjutnya, tidak berisik karena tidak ada komponen mekanis. Dan yang terakhir adalah tahan guncangan, membuat lebih aman untuk laptop. Contoh manfaatnya adalah laptop dengan SSD bisa booting dalam waktu detik dan aplikasi terbuka lebih cepat. Selanjutnya, average response time. Average response time adalah waktu rata-rata digunakan disk untuk merespon permintaan, baca, atau tulis data. Maksudnya adalah angka ini diukur dalam milidetik. Semakin kecil angkanya, semakin cepat disk merespon. 9.5 ms adalah waktu respon yang cukup cepat untuk SSD. HDD biasanya memiliki waktu respon lebih lama sekitar 15-20 ms atau lebih. Contoh, jika Anda membuka aplikasi atau file, waktu respon ini memengaruhi seberapa cepat dan data mulai diproses. Dan yang terakhir adalah capacity. Apa itu? Capacity adalah total kapasitas penyimpanan disk setelah diformat. Maksudnya kapasitas disk saya 239 GB adalah ruang yang bisa digunakan untuk menyimpan file. Sistem operasi, aplikasi, dan data lainnya, kapasitas sebenarnya sering digunakan untuk lebih kecil dari yang tertulis, misalnya 256 GB, karena sebagian digunakan untuk sistem file atau keperluan lainnya. Contohnya, jika Anda memiliki banyak aplikasi, file besar, atau data multimedia, kapasitas ini bisa cepat penuh, terutama jika digunakan untuk sistem operasi sekaligus penyimpanan utama. Jadi dari ketiga performance tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa CPU, RAM, dan storage memiliki peran masing-masing yang sangat penting untuk kinerja laptop. Dengan memahami elemen-elemen tadi, kita dapat memantau kinerja perangkat, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan spesifikasi sesuai kebutuhan. Pemahaman ini akan membuat kita lebih bijak dalam menggunakan dan merawat perangkat kita. Oke, selanjutnya saya akan membahas simulasi kinerja komputer saat menjalankan aplikasi berat. Fokus kita adalah pada 3 komponen utama, yaitu CPU, RAM, dan penyimpanan. Dengan memahami cara kerja masing-masing, kita dapat mengoptimalkan sistem untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun pekerjaan berat. Oke, yang pertama, kinerja CPU atau prosesor. Saat menjalankan aplikasi berat seperti pengeditan video atau rendering, beban CPU bisa mencapai 90% sampai 100%, menunjukkan bahwa prosesor bekerja keras. CPU dengan 4 thread mampu multitasking, tapi keterbatasan tetap terasa saat menjalankan beberapa aplikasi berat sekaligus. Untuk menjaga kinerja, tutup aplikasi yang tidak diperlukan saat melakukan tugas berat. Yang selanjutnya, kinerja RAM atau memori. RAM berfungsi menyimpan data sementara untuk aplikasi yang dijalankan. Aplikasi berat seperti Adobe Prime atau game modern dapat menggunakan hingga 8-10 GB RAM. Dengan RAM 12 GB, komputer saya cukup mumpuni untuk aplikasi berat, tetapi penggunaan berlebihan dapat memicu virtual memory yang memperlambat sistem. Pastikan menutup aplikasi yang tidak diperlukan agar pengguna RAM lebih efisien. Dan yang terakhir, kinerja penyimpanan atau storage. SSD memberikan kecepatan baca atau tulis yang tinggi, sehingga ideal untuk aplikasi berat. Namun, jika SSD hampir penuh, kinerja dapat menurun. Pastikan ada ruang kosong minimal 10% sampai 20% untuk menjaga performa sistem. Lakukan pengecekan kesehatan SSD secara berkala untuk mempertahankan kecepatan dan efisiensi penyimpanan. Berdasarkan pemahaman kita tentang kinerja CPU, RAM, dan penyimpanan, ada beberapa langkah optimasi yang dapat diambil untuk menjaga kinerja sistem tetap optimal. Yang pertama, optimasi CPU. Matikan aplikasi atau proses yang tidak perlu agar CPU hanya fokus pada tugas-tugas yang lebih berat, dan hindari menjalankan terlalu banyak aplikasi berat secara bersamaan. Misalnya, jika Anda sedang mengedit video atau rendering 3 dimensi, coba tutup aplikasi lain yang tidak diperlukan agar CPU tidak terbebani. Dan yang kedua, optimasi RAM. RAM sebesar 12 GB sudah cukup untuk sebagian besar aplikasi berat. Tapi jika Anda sering bekerja dengan aplikasi yang membutuhkan banyak memori secara bersamaan, pertimbangkan untuk menambah kapasitas RAM. Selalu perhatikan penggunaan RAM dan tutup aplikasi yang tidak digunakan untuk mencegah penggunaan virtual memory yang berlebihan. Dan yang terakhir, optimasi penyimpanan. Pastikan SSD Anda memiliki ruang kosong minimal 10% sampai 20% untuk memastikan kinerja optimal. Jangan biarkan SSD penuh karena hal ini bisa memperlambat kinerja sistem secara keseluruhan. Selain itu juga pastikan untuk melakukan pemeliharaan rutin pada SSD seperti defragmentasi dan pengecekan kesehatan SSD, meskipun SSD tidak membutuhkan defragmentasi seperti HDD. Jadi kesimpulannya, pengelolaan CPU, RAM, dan penyimpanan adalah kunci menjalankan aplikasi berat dengan lancar. Dengan mengurangi multitasking, menambah RAM jika perlu, dan menjaga ruang kosong di SSD, Anda dapat menjaga kinerja sistem tetap optimal. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses oleh CPU dalam 1 detik. Berdasarkan gambar ini, kita dapat menggunakan data yang tersedia, yaitu kecepatan CPU, tingkat pemanfaatan CPU, dan asumsi
tentu tentang performa CPU. Mari kita uraikan langkah-langkahnya dengan sederhana. Pertama, kecepatan CPU yang ditampilkan adalah 2,33 GHz, yang berarti prosesor ini mampu menjalankan 2,33 miliar siklus dalam 1 detik. Berdasarkan gambar juga, CPU digunakan sebesar 80%, jadi siklus yang efektif digunakan adalah 80%. Dari total siklus, untuk menghitung ini, kita kalikan kecepatan CPU dengan persentase pemanfaatan. Hasilnya adalah siklus efektif 2,33 GHz dikali 0,8, yaitu 1864 miliar siklus per detik. Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses dalam satu siklus. Dalam dunia komputer, setiap siklus prosesor dapat menjalankan beberapa instruksi tergantung pada desain dan efisiensi CPU. Pada contoh ini, kita asumsikan CPU dapat memproses rata-rata 4 instruksi per siklus, yang merupakan angka umum untuk prosesor modern. Dengan asumsi tersebut, kita kalikan jumlah siklus efektif dengan 4 instruksi per detik. 1864 miliar siklus dikali 4 sama dengan 7456 miliar instruksi per detik. Jadi, pada kondisi beban kerja 80%, CPU ini mampu memproses sekitar 7460 miliar instruksi setiap detik. Angka ini adalah perkiraan, karena jumlah instruksi per siklus sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan yang dijalankan oleh prosesor. Jadi kesimpulannya, informasi ini membantu kita memahami kemampuan CPU dalam menangani tugas komputasi. Dengan pemanfaatan CPU sebesar 80% pada kecepatan 2,33 GHz, prosesor ini memiliki performa yang cukup baik untuk menjalankan banyak instruksi secara efisien. Oke, yang terakhir saya akan membahas tentang hierarki memori pada laptop saya secara mendetail dari level tercepat hingga terlama. Pada sebuah sistem komputer, memori merupakan elemen krusial yang memungkinkan komputer untuk bekerja dengan efisien. Memori dalam sistem komputer dibagi menjadi beberapa tingkat atau level yang masing-masing memiliki kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Hierarki memori ini dirancang untuk memastikan bahwa prosesor dapat mengakses data dengan cepat dan efisien. Oke, langsung saja yang pertama, register. Register berada di level tertinggi hierarki memori. Memori ini sangat cepat karena terletak langsung dalam prosesor. Register ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU, seperti hasil operasi matematika atau logika. Kapasitasnya kecil, hanya beberapa kilobyte, namun sangat penting untuk menjaga kecepatan pemrosesan data. Setelah register, cache memory menjadi jembatan antara CPU dan RAM. Cache menyimpan data yang sering diakses oleh prosesor untuk mengurangi waktu akses. Cache terbagi menjadi 3 level, yaitu L1 tercepat dan terkecil, L2 lebih besar dan sedikit lebih lambat, dan L3 terbesar namun lebih lambat dibandingkan L1 dan L2. Laptop saya memiliki prosesor dengan L3 cache 3 MB yang membantu meningkatkan efisiensi multitasking. Selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama untuk menyimpan data sementara saat program dijalankan. RAM memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan register dan cache, tetapi kecepatannya lebih rendah. Laptop saya memiliki RAM 12 GB dengan kecepatan 2133 MHz, cukup untuk menjalankan aplikasi berat dan multitasking tanpa hambatan. Namun, perlu diingat bahwa RAM bersifat volatil, sehingga data di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Di level terakhir terdapat storage, yaitu tempat penyimpanan data permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pribadi. Laptop saya menggunakan SSD dengan kapasitas 233 GB. SSD lebih cepat dibandingkan HDD tradisional karena tidak menggunakan komponen mekanis. Kecepatan SSD memungkinkan booting sistem dan akses data menjadi lebih cepat. Jadi hierarki memori ini bekerja secara harmonis untuk memastikan efisiensi sistem. Register dan cache menangani data yang sering digunakan dengan kecepatan tinggi, RAM menyimpan data sementara untuk proses aktif, dan storage menyediakan ruang besar untuk data jangka panjang. Kombinasi ini menjadikan laptop saya responsif dan mampu mendukung kebutuhan multitasking sehari-hari. Dari materi yang telah saya paparkan, kesimpulannya adalah kinerja komputer yang optimal bergantung pada sinergi antara CPU, RAM, dan storage, serta hierarki memori yang melibatkan register, cache, RAM, dan storage permanen. CPU bertugas memproses data dengan kecepatan tinggi, dibantu oleh cache yang mempercepat akses data yang sering digunakan, sementara RAM menyimpan data sementara untuk aplikasi aktif dengan kapasitas besar namun volatil. Storage SSD menyediakan ruang penyimpanan permanen yang cepat dan efisien untuk mendukung sistem dan aplikasi dalam menjalankan tugas berat seperti editing video atau multitasking. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya ini melalui pengelola aplikasi dan ruang kosong dapat meningkatkan performa sistem. Pemahaman hierarki memori juga membantu mengenali peran tiap komponen, sehingga memungkinkan pengguna untuk merawat dan mengoptimalkan perangkat secara efektif untuk kebutuhan sehari-hari maupun pekerja berat. Baik, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.